Pemirsa, kembali lagi di Hot Room. Bang Hotman, tadi Bang Valin sudah sempat mengatakan bahwa ternyata influencer ini harus disertai dengan engagementnya kalau campaign sudah selesai. Dan juga tanggapan Anda tadi, kalau tadi kan Pak Didi kan membahas bukan hanya influencer tapi juga apa namanya buzzer, pendengu gitu kan. Apakah itu bagian dari program kalian atau memang ada di sini miskomunikasi, salah pengertian? Oke. Gimana? Ya Bang, jadi selama ini Kemenparekraf memang bekerja samanya itu dengan influencer Bang. Bukan dengan pendengu. Bukan dengan buzzer Bang. Bukan dengan buzzer. Karena beda Bang, buzzer dengan influencer. Kalau contohnya kalau Bang Hotman ngomong soal mobil mewah, itu Bang Hotman influencer karena Bang Hotman pernah pakai mobil mewah, punya mobil mewah dan punya pengetahuan. Bukan pernah, masih terus. Ya, masih terus. Kalau saya bilang mobil mewah Bang, saya buzzer karena saya masih naik MRT misalnya. Oh, gitu begitu. Bang. Jadi saya nggak punya buzzer pengetahuan. itu adalah orang yang terus-menerus ngomong aja tanpa pengetahuan aja gitu. Nah, kemudian oleh karena itulah kemudian yang karena kita kerja sama influencer, orang-orang yang punya pengalaman, pengetahuan, maka memang impact-nya terasa sekali Bang. Jadi tahun 2015 itu kunjungan wisatawan mancanegara gara-gara promosi besar-besaran kita itu 9,7 miliar juta orang. Naik jadi 11,5. Naik lagi jadi 14 juta. Naik lagi jadi 15,8. Sampai 2019 16,3 juta Bang. jadi nggak apa-apa keluar 90 miliar karena memang Outputnya ada. diharapkan. Dan Bang, kontribusi devisanya Bang, 280 triliun. Efektif jelas. berarti ya Awas Pak Pak, ya? nanti pada naik harganya Pak, kasih tahu. Oke. Gimana? Tanggapan dari ICW dan ICW dan Pak. LP3. Ya. Jadi menurut saya, ya, influencer atau buzzer untuk undang-undang yang resmi itu penyalahgunaan. Ya. Buzzer itu tidak jelas apakah ada di negara, apakah ada di civil society. Dia abu-abu. Jadi ini ya seperti Yuval Harari, itu profesor yang hebat menganalisis ini. Sosial media ini kalau tidak ada aturan, itu yang bebas-bebas sekali, itu berbahaya. Sosial media yang ada di tangan negara lebih berbahaya lagi ya, kalau tidak transparan. Saya kira itu yang kami rasakan di message ICW ya, dan apa yang kita lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Didik. Langsung ke Mas Wanan. Pertama, selama penggunaan influencer itu menggunakan anggaran publik, sewajibnya pemerintah harus mengeluarkan atau menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah di dalam website resminya agar masyarakat dapat menilai bagaimana kemudian penggunaan anggaran publik yang didapatkan dari pajak itu bisa efektif digunakan oleh pemerintah. Dan yang terakhir tentang transparansi begitu. Kalau bicara tentang transparansi, ya memang benar LPSE menjadi salah satu instrumen, tapi bukan berarti bahwa ketika keterbukaan tersebut sudah dilakukan tidak ada potensi pelanggaran, karena balik lagi LPSE sebut kepada publik tapi malah melalui influencer, artinya kita bisa dapat memiliki kesimpulan bahwa ya pemerintah jangan-jangan tidak percaya diri terhadap aturan atau rancangan aturan yang sedang digodok begitu. Terima kasih Bang Hotman dan Mbak Intan. Baik, terima kasih Mas Buana. Ya, itu tadi ya, dituntut untuk melakukan transparansi juga ya Bang Hotman ya. Oke, kita langsung saja ke Pak Adi kalau begitu. Bagaimana, apakah memang ada transparansinya? Terima kasih dengan ICW juga yang membuka hal ini sehingga jadi jadi diskusi di publik. Cuma ya sekali lagi kami sampaikan bahwa ya harus dilihat bahwa memang selama ini pemerintah sudah mencoba untuk terbuka ke publik. Dan apa yang disampaikan di LPSE itu artinya bahwa pemerintah bersedia untuk diaudit, dikritik sama masyarakat, masukan masyarakat, sehingga harapan kita ya memang semua pengadaan pemerintah kepada publik ini jadi terbuka dan bisa dinilai oleh publik. Gitu. Itu yang kita ingin sampaikan. Sehingga mudah-mudahan harapan kita tidak ada nanti anggapan bahwa kita KKN atau ada terselubung di belakang, nggak ada. Karena itu semua sudah terbuka, transparan kepada publik. Oke. Silakan Bang Valen. Ya, dari sisi public figure atau influencer itu memang yang namanya publish rate influencer itu hanya dia dan manajemennya yang tahu. Nah, biasanya saya juga tadi dengar dari Bapak, pemerintah itu hubungannya dengan layanan masyarakat. Dan memang lucunya Pak, biasanya kalau udah ngontek ke agensi, ini layanan masyarakat loh. Jangan yang kayak
inilah gitu loh. Nggak taunya misalnya anggarannya gede. Nah itu kan kita juga nggak tahu. Kita nih nggak tahu. Itu sih dari kita. Oke, baik. Makasih Bang Valen. Bang Hotman, banyak sekali yang bisa kita peroleh dari diskusi hari ini ya. Gimana nih Bang kesimpulan untuk tema hari ini? Sebentar dulu. Otak gua nggak bisa mikir kalau nggak ngopi dulu. Wah, wajib ngopi nih. Harus ngopi dulu. Apalagi acara hebat harus didampingi oleh kopi hebat. Apalagi kalau bukan kopi luwak hitam baru, tidak kemanisan. Mantap loh. Mantap. Kita ngopi ya Bang. Bang Valen, Pak Ari, mari kita ngopi. Wah. Mantap ya Bang. Gimana Bang kopinya? Kopi luwak memang kopi mahal. Mantap. Bang Hotman, ini kan tadi kita udah ngopi. Ya. Boleh kasih kesimpulan buat tema kita hari ini? Kesimpulan utama bagi saya adalah ternyata prospek usaha sebagai influencer itu bukan hanya dalam bidang produk komersil. Ternyata juga untuk program-program pemerintah. Kesimpulan kedua, ternyata harus dibedakan antara influencer sama buzzer. Buzzer biasanya sepertinya dipakai untuk hal-hal yang demi ambisi suatu golongan atau untuk hal-hal yang mengkritik. Ya, jadi harus dibedakan. Kesimpulan ketiga, memang perlu dasar perundang-undangannya lebih jelas agar jangan lagi menimbulkan pro dan kontra, karena sampai hari ini ICW pun belum bisa mengatakan apakah ini melanggar hukum atau tidak. Belum ada regulasi yang jelas berarti. Belum ada regulasi yang jelas. Jadi sekarang ini permasalahannya hanya dilihat dari segi kontennya itu bermanfaat atau tidak. Hanya kontennya bermanfaat atau tidak. Tentu kalau sampai itu dipergunakan untuk buzzer, itu bisa dikenakan tindak pidana korupsi. Karena itu sudah tidak ada dalam perundang-undangan kita membiayai buzzer kan? Benar nggak Pak? Nah, itu dia kesimpulannya. Baik, untuk menilai ini benar atau tidak, efektif atau tidak, harus ada dasar hukumnya dulu ya Bang ya? Dasar hukumnya dan juga kontennya itu yang menjadi patokan utama. Wah, mantap sekali ya kesimpulan dari Bang Hotman. Dan Bang Hotman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang sudah hadir. Terima kasih Bang Valen, terima kasih Pak Ari, terima kasih Pak Didik, dan juga terima kasih Mas Wana. Dan pemirsa, jangan lupa untuk selalu saksikan Hot Room, tentunya hanya di Metro TV setiap hari Selasa, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Intan Aletrino dan Gus Lora Hotman Paris pamit undur diri, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.